Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Alhamdulillah wa sekalian di sore hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab ya, Ushul Dakwah karya Syekh Abdul Karim Jaidan rahimahullah taala. Masih di pembahasan tentang Khosois ya. Khosaisul Islam ya, karakteristik agama Islam. Terakhir di halaman 48 ya. Di kata wal jinsi yang terakhir. Ala asasil launi wal jinsi. Sekarang dari Pak Sohib ya, Pak Sohibul Bashar eh, Bashrati. Ya silahkan yang membaca ya kan. Ada yang langsung kita bahas. Pak Sohibul Bashratil Baidai. Orang yang berkulit putih ya. Ini menjelaskan tentang di Amerika ya, di Amerika sendiri yang menjunjung demokrasi ya, persamaan hak asasi dan sebagainya, tapi dalam prakteknya ya justru masih jauh ya, di mana mereka masih membeda-bedakan bahkan dalam hal yang paling sepele, hal yang paling sederhana, yaitu masalah warna kulit. Ya mereka membeda-bedakan. Jadi orang yang berkulit putih itu derajatnya lebih tinggi ya, dan lebih wa'ala qadron, lebih tinggi kedudukannya min sahibil basyaratis saudai, dari orang yang berkulit hitam. Wala musawata baina snaini fil hukukil adamiyati. Tidak ada persamaan di antara keduanya dalam hak-hak kemanusiaan ya Adam. Wala amamal qanuni, dan begitu pula di depan undang-undang. Walau kan ada tapriku ya, kalaulah pembeda ini watamayuzu ya, si sama ya pembeda fiwakil hayati faqat, dalam realita kehidupan saja, ya la amkana an yada yal ba'du, ini saya memungkinkan sebagian untuk mengklaim ya min annahu ya, bahwasanya dia adalah min inhirafil afrodi, dari penyimpangan individu, walatus al anu daulatu, dan tidak ditanya tentangnya negara. Walakin waqi'a, tetapi kenyataannya anal qanuna nafsahu yukiru ya, bahwa undang-undangnya sendiri mengakui ya waya tarifu ya, ya ini hampir sama akoro yukiru dan itarafaya tarifu, artinya mengakui sorohatan dengan jelas bihada tamayuzid zalimi, dengan pembeda yang zalim bainal aswadi wal abyadi, antara orang yang kulit hitam dan kulit putih, wayahmihi, dan menjaganya, wa in kana lisnani yahmilani al-jinsiyatal amrikiyata, meskipun keduanya membawa
kewarganegaraan Amerika itu. Jadi eh, mereka membeda-bedakan antara kulit putih dan kulit hitam di Amerika itu bukan hanya sebatas masyarakatnya saja gitu, perorangan ya. Jadi sehingga itu penyimpangan dari individu, perorangan masyarakat, tetapi memang diakui sendiri oleh undang-undang ya, ini yang jadi masalah. Ya, oleh undang-undang pun mengakui pembedaan itu gitu ya. Walaupun sama-sama orang Amerika. Ya, famin hadhihi nususil qanuniyati fi ba'di wilayatil amerikati. Nah, di sini beliau memberikan contoh langsung ya. Ya, di antara teks-teks undang-undang di sebagian wilayah di Amerika. Inna nikaha baina syakhsaini abyada wa akhara zanji yu'tabaru nikahan batila. Ya, sesungguhnya pernikahan antara dua orang ya, yang berkulit putih dan yang lainnya zanji ya. Nantinya mungkin berkulit hitam ya. Ya, orang-orang yang berkulit hitam nikahnya dianggap batil, tidak sah. Jadi karena perbedaan warna kulit, nikahnya tidak sah. Gitu ya. Wa butlanul aqdi huna la yarju ila naqsin fi ahliyatil aqidaini. Ya, ke ke apa ketidaksahan akad di sini tidak kembali kepada kekurangan dalam apa kelayakan ya di antara orang yang berakad. Ya, kelayakan kepantasan ya. Jadi memenuhi syarat. Jadi emang secara syaratnya ya orang yang berakad tuh boleh gitu melakukan akad nikah. Fa ahliyatuhuma kamilatun. Ya, kelayakan keduanya itu sempurna. Ya, karena ada apa namanya syarat-syaratnya yang membuat nikah itu menjadi sah gitu ya. Syarat orangnya, ya, syarat orang. Nah, tiwain nama yarjilah saya nahro ya. Tetapi kembali ke perkara lain, khatir ya, yang berbahaya, finadari wadil qanuni dalam pandangan pembuat undang-undang. Wa an ahada tarfai akdin nikahi, yaitu bahwa salah satu dari dua apa pihak ya yang melakukan akad nikah itu zu basyratin baido, ia memiliki kulit putih bainama tarful ahor fil akdi zu basyratin sauda, ya, sedangkan pihak lain dalam akad itu memiliki kulit hitam gitu. Jadi di apa sampai tidak sah ya ini menunjukkan mereka tidak menerapkan prinsip bersama gitu. Jadi inti untuk membuktikan, jadi membandingkan ya bagaimana syariat Islam ini keadilannya, ya, persamaannya semua orang di depan hukum, di depan undang-undang. Ini tidak ada yang menandingi. Wa min hadhihi nususi aidan fi ba'dil wilayatil muttahidatil amrikiyah. Nah, di antara nas-nas ya teks juga ya di sebagian wilayah Amerika, anakula man yatba'u aw yansuru aw yuwazzi'u ma fihi da'watun aw hasun lil jumhuri
bahwa setiap orang yang mencetak ya yatbau atau ba'atbau mencetak au yang suruh atau menyebarkan au yuwazzi'u atau membagikan mafihi dakwatun yang di dalamnya ada dakwah au hasun atau ajakan atau dorongan ya, propaganda lil jumhuri ya kepada masyarakat ala iqraril musawatil ijtimaiyati wazzawaji ya untuk mengakui persamaan sosial dan pernikahan ya wazawaji bainal abyadi wasudi ya, bainal bidi wasudi antara orang yang berkulit putih dan yang berkulit hitam au takdim hujazin lil jumhur atau memberikan hujah ya alasan ya argumentasi ya kepada masyarakat au mujarrad iktirahin bihadas sabili atau sebatas mengusulkan ya dalam apa namanya perkara ini ya dalam ajakan ini ya yuta baru amaluhu jarimatan ya perbuatannya dianggap kriminal yuakibu alihal qanunu ya undang-undang akan menghukumnya ya menghukum atasnya bigoromatin dengan denda ya, la tatajawaz khamsami'ah dolar tidak lebih dari $500 ya 500 dolar au bisijni atau dengan dipenjara mudatan ya dalam beberapa waktu la tatajawaz sitata ashhurin tidak lebih dari 6 bulan au bil uqubataini atau dengan dua hukuman sekaligus inna hadan nasa ya apa namanya yuwagilu ya yuwagilu dulunya teks ini yuwagilu jadi memasukkan ya atau dimasukkan iwagolu ya secara apa namanya pelan-pelan atau secara sembunyi-sembunyi dimasukkan Itibail hawa ya dalam mengikuti hawa nafsu wal juri ya ke wal zulmi yang bersama kezaliman ya kelaliman dan kezaliman ya dunahayain tanpa malu ya au hajalin au wahzin ya itu hojal juga adanya rasa malu ya atau wahzin ya wahzin itu perasaan tidak enak gitu ya wahzin perasaan tidak enak jadi tanpa ada rasa malu-malu ya tanpa ada perasaan tidak enak min domir ya dari hati nurani domir di sini maksudnya hati nurani nah domir itu kan suatu yang tersembunyi ya hati nurani melawannya kan domir itu zohir ya suatu yang tersembunyi dari hati nurani ila darajatin ke tingkat anahu yu'aqab ya bahwa dia di apa yu'aqabu dihukum diberi sanksi man yadu ilal musawati baina mutawat muwatinina orang yang menyeru kepada persamaan di antara warga negara ya muwatinin warga negara Amerikin ya Amerika yahmilun al jinsiyata Amerikiyata yang mereka membawa
kewarganegaraan ya asal usul Amerika, walakin ya talipun fi alwani sadihim, tapi mereka berbeda dalam warna kulit mereka, wa wujuhim dan wajah mereka. Fahal adallu min hadza ala nafsil insani wa jahlihi wa jawrihi. Ya, apakah ada yang lebih menunjukkan kepada kurangnya manusia, kebodohan dan kezolimannya ya melebihi ini gitu ya, lebih dari ini. Jadi ada nggak yang lebih menunjukkan kepada kurangnya manusia, kebodohan dan kezolimannya daripada hal ini? Ya amma tamayus, adapun pembedaan baina ra'ayal musta'miri, ya antara rakyat, orang yang menjajah ya. Para penjajah, orang yang menjajah bikasril mim, dengan mengkasrkan mim. Jadi mustakmir ya, mustakmir itu sering digunakan istilah sebagai penjajah. Tapi sebenarnya arti asalnya bagus, istimar itu memakmurkan. Ya. Jadi sebenarnya istilah apa namanya bagus. Ya, jadi memakmurkan ya, secara asal makna istimar gitu ya. Makanya di Quran juga manusia itu diciptakan di bumi ini apa? Syakum minal ardi ya, wasta'marakum fiha. Allah yang menciptakan kalian di bumi itu dan menjadikan kalian pemakmurnya. Jadi yang memakmurkan istimar itu secara asal makna. Ya, tapi kemudian konotasinya jadi negatif, jadi penjajah. Kan mustamir itu bagus, arti asalnya. Ya, wa ahli biladil mankubati bil istimar, dan penduduk negeri yang dikuasai ya dengan penjajahan, fa apa namanya fahadasa wala haraj. Ya, dan itu terjadi ya, dan itu tidak mengapa. Wal musta'miruna yad'una min al-qawanin ma yaj'alu ahlal biladil musta'marati bimanzilatil bahin. Ya, para penjajah itu membuat undang-undang yang menjadikan penduduk negeri yang dijajah itu seperti binatang. Duna an yash'ura haula'il musta'mirun, tanpa merasa ya orang-orang para penjajah itu bitani bidomirin ya, apa namanya, dengan suatu yang apa permasalahan ya, kemuskilahan ya, kerancuan ya dalam hati nurani mereka, au jawrihim atau dengan kezaliman mereka ala haulail adami, atas orang manusia-manusia itu. Wa ma ya'tabirunahu zulman fi biladihim, dan mereka tidak menganggap zalim di negeri mereka, wa binisbati li ra'ayahum, dan kaitannya dengan rakyat mereka, ya'tabirunahu haqqan wa adlan, ya sebagai kebenaran dan keadilan, binisbati li ahlil biladil manhubah bistimarihim, ya berkaitan dengan penduduk yang kuasai dengan penjajahan mereka. Wahada wa ghairuhu yadullu ala mada ma inda bisa min jarir wa hawa wa muhabatin wa jahli. Ini dan yang lainnya menunjukkan sejauh ya ada yang yang ada pada manusia dari kezaliman ya, kelaliman, hawa nafsu, ya kebodohan.
Ya, jadi ini bentuk lain ya dari kezaliman. Kalau tadi kepada sama warga negara mereka ya, nah, kalau sekarang kepada penduduk yang dijajah, ya penduduk penduduk yang dijajah. Itu sangat jelas sekali ya, itu kan orang-orang Barat, orang-orang kafir, mereka menjajah ya negeri-negeri Muslim termasuk di Indonesia, mendapatkan penjajahan yang lama ya dari Belanda, dari Jepang, gitu kan. Itu bisa kita lihat bagaimana ketidakadilan. Mereka memperlakukan orang-orang yang dijajah itu seperti binatang. Ya, nah, bedakan dengan ajaran Islam dan orang-orang Muslim yang membawa syariat itu. Makanya dalam Islam itu eh, istilahnya kan bukan bukan menjajah, ya, bukan mengambil kekayaan alamnya gitu ya, tapi futuhat ya membuka. Karena kan tujuannya menyebarkan rahmat, mengajak mereka untuk masuk Islam gitu ya. Dengan syariat yang adil, yang memberikan hak-hak mereka sebagai manusia. Ya, kalaupun mereka tidak mau masuk Islam, tidak dipaksa, ya mereka menjadi para ahli zimah disebutnya. Makanya zimah, istilah zimah itu bagus, orang yang berada dalam perlindungan zimah itu kan. Nah, orang kafir zimmi itu orang yang berada ya di bawah perlindungan, kaum muslim nggak boleh diganggu, ya harus diberikan hak-haknya, tidak boleh dizolimi. Bahkan Rasul sendiri yang membela ya orang-orang kafir zimmi itu. Rasul kata Rasul man ada ya zimmiyan ya pokok ada nih siapa yang mengganggu orang kafir zimmi itu sama dengan menggangguku kata Rasul. Itu bagaimana ya indahnya Islam, syariat Islam itu sangat dijaga hak-hak mereka itu. Makanya sampai hamba sahaya budak ya diperlakukan oleh umat Islam oleh para sahabat dulu dengan sangat baik sehingga mereka ya tetap saja ingin tetap jadi budak gitu karena bukan diperbudak justru dimuliakan ya di mana kata Rasulullah kan seharus sangat dihormati budak-budak itu. Ya kalau apa beri makan sebagaimana kamu makan ya, beri pakaian sebagaimana kamu berpakaian. Itu kan kata Rasulullah begitu kepada hamba saya, kepada budak-budak itu. Makanya kayak misalnya Abdurrahman bin Auf ya berjalan bersama budaknya itu hampir tidak beda ya, dikasih pakaian yang sama. Mana ada sekarang yang begitu gitu kan? Kayak kita lihat ya. Apa namanya dan tidak ada yang sudah tidak ada budak ya perbudakan ya jadi itu kita bisa membandingkan ya. Dan itu bukan hanya klaim-klaim saja ya tapi itu fakta yang bisa kita lihat ya fakta sejarah yang Ya bisa Allah. kita baca ya. Sanian yang kedua wa ya taratabu aidan ala kaunil Islam min indillah dan apa namanya berhubungan juga ya atau menjadi dampak juga ya atas keadaan Islam itu dari si Allah anahu ya separuh bi qadrin kabirin jidan minal haibati wal ihtirami ya dia berhasil ya mendapatkan eh, apa namanya ukuran yang besar sekali dari perasaan apa segan ya dan menghormati ya, dari sisi orang-orang beriman.
Makanat marakizuhum al-istimaiyatu wasuta wasuta tuhum adunyawiyatu, bagaimanapun ya pusat-pusat sosial mereka, kekuasaan duniawi mereka, lianna di sultati ya watil kal marakiz la turiju min dairatil wudu'i lillahi ta'ala wa firami syari'i. Karena kekuasaan dan pusat-pusat itu tidak mengeluarkan mereka dari wilayah ketundukan kepada Allah dan menghormati syariatnya. Wa ta'atu hadza syari ta'atun ikhtiyaratun. Ketaatan kepada syariat ini adalah ketaatan pilihan, tanpa isu mina nafsi, ya, yang muncul dari diri, ya, dari jiwa, watakum alal imani, dan berdiri di atas keimanan, wala uh, yaksiru alaiha al muslimu khosron, wala yuksaru gitu ya. Wala yuksaru alaiha al muslim. Jadi seorang muslim tidak dipaksa, ya. Wala yuksaru, seorang muslim tidak dipaksa atasnya. Jadi dengan kesadaran sendiri untuk taat kepada Allah. Wa fi hadza dhamanun azimun li husni tatbiqil qanunil islami. Dan dalam hal ini ada jaminan besar, ya, untuk bagusnya pelaksanaan penerapan undang-undang Islam, ya, wa adamul huruji alaihi, ya, dan tidak keluar darinya, walau ma'al qudrati ala hadal huruj, walaupun mampu untuk keluar. Ya, amal qanun, ya, jadi karena memang prinsipnya adalah ketundukan kepada Allah, ya, Allah yang menetapkan undang-undang itu. Ya, mereka dengan sadar, ya, kesadaran sendiri untuk melakukan undang-undang tanpa ada paksa. Sehingga itu adalah jaminan besar syariat ini bisa dilaksanakan kalau mereka benar-benar, ya, memiliki komitmen seperti itu. Wa amal qanunu wal qawaninu wal mabadiul wadiyah ala tisaru al insan fa inna la tataru bi hadzal miqdar min al ihtirami wal haibati. Adapun undang-undang dan apa namanya, prinsip-prinsip yang dibuat, ya, oleh manusia, buatan wadiyah itu, ya, yang disyariatkan, yang ditetapkan oleh manusia, nah, dia tidak berhasil dengan ukuran, ya, dari penghormatan dan perasaan segan yang semacam ini, karena itu kan dibuat oleh manusia, apalagi pihak tertentu yang tentunya bisa saja apa namanya, terkait dengan kepentingan, ya, pihak tertentu, sedangkan yang lain, ya, tidak mendapat kepentingan tersebut, sehingga orang kurang menghormati, undang-undang tersebut. Itulah salah sultan ala nufus, karena dia tidak punya penguasaan terhadap jiwa, terhadap diri, walatakum ala asasi minal aqidati wal imani, tidak berada di atas dasar akidah iman, kama huwal halu binisbatil Islam, sebagaimana hal itu keadaannya berhubungan dengan Islam. Walihada fa'inan nufusa tajrahu ala muhalafatil qanunil wadi. Oleh karena itu jiwa-jiwa itu berani untuk melanggar undang-undang buatan,
Ulama wujidat fursatun lidzalika. Setiap kali ada kesempatan untuk itu, wa qudratun alal aflati min mulahaqatil qanuni wa sultanil qada'i. Ya, dan mampu untuk apa namanya menyeleweng ya dari menaati undang-undang ya dan kekuasaan itu, waroat fi hadhihi muhalafati atba kepada nufus ya, pada jiwa tadi. Jiwa itu melihat ya dalam pelanggaran ini itibaan liawai ya, karena mengikuti hawa nafsunya, wa tahqiqan li raghabatiha ya, dan merealisasikan keinginannya. Li'anal qanuna la yakfi an yakuna sholihan, karena eh, undang-undang itu tidak cukup dia itu layak. Bala buddha alahu min domanatin takfulu husna tadbi'i. Tapi mesti ada jaminan yang menjamin eh, apa baiknya penerapannya. Jadi tidak hanya layak yang diterapkan, tapi ada jaminan. Apa jaminan? Karena kan manusia nggak bisa memaksa jiwa yang lain. Sedangkan kalau orang-orang itu semuanya apa terikat ya dengan Allah, ya, maka dengan sendirinya jiwa mereka dikuasai ya, oleh Allah, tunduk kepada Allah, sehingga mereka akan menjalankannya. Disitulah jaminan. Wa min awali hadhihi domanat ya, dan merupakan awal dari jaminan ini ijadu mayasilu hadal qanun binususin binufusin nas, mengadakan apa yang eh, apa namanya bersambungnya dengan jiwa manusia, wa yamilu ala ridho bihi, mengantarkan mereka kepada keridhaan terhadapnya, wal inqiyadilahu, tunduk kepadanya, ala tawaiyatin wa ikhtiarin ya, dengan sukarela dan pilihan sendiri. Wala yuhaqiqu misla hadhihi domanati wala yuhaqiqu misla di domanati misul Islam. Jadi tidak ada yang bisa merealisasikan jaminan semacam ini ya selain daripada Islam, yang semisal dengan Islam. Lianahu aqama tasyri'atihi ala asas iman billah, karena dia menegakkan syariatnya di atas dasar iman kepada Allah, wal yaumil akhiri ya, dan hari akhir, wa rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa 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 anal iltizam al ikhtiyari bi hadhihi tasyri'at wa firamiha huwa muqtadu hadat, dan bahwa komitmen yang apa dipilih ya dengan kesadaran sendiri ya dengan syariat ini dan menghormatinya adalah tuntutan dari iman. Ya, jadi iman itu sendiri ya sudah menuntut orang untuk menghormati syariat ya, apa dan menjalankan. Walitadri ala sihati mana kulu nadri masalah wahidan bisa ni wafiatin muayyadatin ala jal Islam bitasrihi wa rajab hati. Dan untuk mendalili ya, memberikan argumen terhadap kebenaran apa yang kami katakan, kita buat satu contoh ya dengan perkara, dengan apa perkara
peristiwa tertentu, kejadian tertentu yang diatasi oleh Islam dengan syariatnya dan berhasil dalam mengatasi hal itu. Ya, mengatasi kejadian ini ya wa ala jad hadhil bidzat al-qawan wa wa fasalat fi hadhil dan permasalahan ini atau kasus ini juga diatasi oleh undang-undang buatan tapi gagal dalam mengatasi. Yaitu apa? Contohnya masalah minuman keras. Beliau di sini akan memberi contoh nanti tentang masalah minuman keras. Ya, coba Islam ya dengan keimanan, dasar keimanan, tuntutan kepada Allah. Ya, ketika turun ayat langsung ditumpahkan ya, dari semua minuman keras khamr itu. Bahkan ketika turun ayat pengharaman khamr secara total, itu kan Madinah itu banjir ya dengan khamr karena semua ditumpah. Karena ya memang dulu banyak ya orang-orang Arab itu ya suka gitu ya khamr. Kan saking sukanya mereka buat dalam syair-syair ya gitu kan. Ini tidak mudah, itu nggak sembarangan. Jadi Islami pada mulanya diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di tengah-tengah masyarakat yang sangat suka terhadap khamr. Bagaimana itu ya? Masyarakat yang suka nggak suka kepada khamr, lalu kemudian ada pengharaman khamr itu ya, tahapannya ya, ini ada tahapannya penurunan syariatnya itu ya, sampai ketika iman mereka sudah kuat ya ketika diharamkan secara total mereka langsung meninggalkan tidak banyak berpikir tidak. Setelah itu kan semua orang sedangkan kalau kita lihat undang-undang ya yang dibuat oleh manusia ya bunga segala macam karena tidak didasarkan kepada iman tadi tidak berhasil banyak yang tidak berhasil yang tidak efektif gitu kan karena bukan hanya sebatas sanksi sanksi saja sih harus dimulai kesadaran umat Islam gitu ya dari kasus yang disadarkan bahwa ini diharamkan karena dari situ dari keimanan dulu ya umat Islam disadarkan akan keharaman. Nah, ini kan kalau orang bicara itu dibilang syarat. Bahkan walaupun orang-orang non Muslim coba dicek ya di ajaran mereka diharamkan atau tidak. Udah dimulai dari situ dulu ya. Dari situ dulu adapun nanti sanksi dan sebagainya itu belakangan dan sanksi yang paling efektif ya tentu adalah sebagaimana yang ada di dalam Islam, tidak ada Islam. Jadi sebenarnya manusia udah enak dikasih solusinya oleh Allah, tinggal diterapkan saja nggak usah nyari-nyari. Syariat itu sudah cukup. Baik sampai di situ dulu ya bahasanya. Kalau yang ditanyakan, ya baik kalau tidak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi